Jangan pernah underestimate ya, khususnya mahasiswa-mahasiswa yang senior all the time. Ketiga adalah tanggung jawab sosial dan pekerjaan. Memberi clue karena dia tidak tahu apa-apa. Terus mahasiswanya jadi bego. Halo, ketemu lagi dengan saya. Hari ini saya akan pakai kata saya, tidak pakai kata gua. Karena hari ini pembahasannya formal. Ya. Oke. Hari ini kita akan ngebahas tentang curhat on the road. Rame sendiri sinting lah. Oke. Sebenarnya ada penghuni. Bapak gendut mana? Ada penghuni di samping, tapi dia lagi nggak mau masuk frame karena katanya lagi jelek. Emang jelek terus sih. Emang. Oke, hari ini saya akan bahas mengenai dosen pembimbing. Asik. Oke, dikira cuma mahasiswa aja yang bisa curhat tentang dosen bimbingnya. Nah, sekarang gimana kalau kita dengerin curhatan seorang dosen pembimbing? Sedih bener. Emang sedih. Oke, sebenarnya mentugas menjadi dosen pembimbing itu nggak bisa dibilang mudah-mudah gampang. Nggak ada mudahnya. Yang ada sulitnya. Nah, itu asal perlu tahu ya, sulitnya itu sangat sulit. Oke, kenapa dibilang sulit? Yuk, yang pertama ya, kita lihat dulu. Seorang dosen pembimbing, dia itu mempunyai tanggung jawab moral. Itu baru bimbingan gua satu ketemu. Mempunyai tanggung jawab moral satu. Bagaimana bimbingan dia itu bisa menghasilkan suatu karya tulis atau penelitian ilmiah yang bermanfaat. Itu satu. Jadi bukan asal nulis. Nah, dengar tuh. Itu satu. Yang kedua, ini yang kedua nih. Bagaimana kita bisa menghasilkan lulusan-lulusan melalui bimbingan skripsi yang berkualitas. Jadi bukan asal tamat karena skripsinya. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah tanggung jawab sosial dan pekerjaan. Anda seorang dosen, tapi Anda tidak berhasil membimbingnya. Makanya di situ ada namanya tanggung jawab sosial. Gimana? Wah, dicap ini dosen nggak pernah berhasil membimbing mahasiswanya. Nah, itu dia. Jadi ternyata lebih banyak dukanya menjadi seorang pembimbing. Jadi jangan dikata jadi seorang pembimbing itu gampang. Nah, jadi kadang-kadang mahasiswa suka menyalahkan, pembimbing gua susah nih ditemuin. Aduh, susah banget ditemuin. Pembimbing gua killer. Aduh, gua nggak mau jadi bimbingan dia. Susah ditemuin, susah diapain, pokoknya whatever lah itu. Sebenarnya di balik itu, misalnya seorang pembimbing yang killer nih ya, kita sebut satu contoh. Seorang pembimbing yang killer. Itu bukan killer. Kalau killer ya udah mati dong dari kemarin pas bimbingan. Dia itu ingin menjadikan mahasiswa bimbingannya itu seorang yang berhasil, seorang yang sukses dalam menulis. Jadi bukan asal sudah jadi skripsinya atau karya tulisnya udah maju gitu, yang penting terima honor. Bukan itu. Dia punya tanggung jawab moral juga, tanggung jawab sosial. Bukan hanya gaji yang dia terima dari
bimbingan tersebut, tapi dia juga harus bisa menghasilkan atau output yang baik. Sekarang gimana? Coba bayangin ya, kalau misalnya mahasiswa itu nggak pernah bimbingan, nggak pernah bimbingan. Terus dosennya oke, udah kamu maju aja gitu. Tiba hari H di sidang skripsi atau sidang karya tulis atau sidang whatever apapun itu, tesis, disertasi, tiba-tiba di dalam ruang sidang dosen bimbingnya nggak tahu apa-apa juga karena nggak pernah bimbingan, nggak bisa bantu menjawab. Dosennya juga nggak bisa ngebantu apa-apa, misalnya ya memberi clue karena dia tidak tahu apa-apa. Terus mahasiswanya jadi bego gitu, nggak bisa ngapa-ngapain. Bukan bego sih, jadi blank. Penulisannya berantakan, isinya tidak sesuai. Nah, coba bayangin di sidang, lebih baik dibantai, kata kutip, lebih baik dibantai di sidang atau lebih baik bimbingan yang sulit tapi hasilnya top 100%. Nah, coba pilih yang mana? Lebih malu ketika kita mempresentasikan sesuatu tapi tidak menghasilkan nilai yang baik, ya kan? Contoh, wah sudah berharap nih, kita nggak bisa berfokus pada pemikiran kita bahwa yang sudah ditulis itu bagus, harus kita kasih lihat ke orang lain. Itulah tugasnya dosen pembimbing. Dia membimbing supaya dia bisa cek ini sudah cocok, mau tidak mau, suka tidak suka. Dosen bimbing itu punya pengalaman yang seorang mahasiswa tidak bisa lihat pengalaman tersebut. Nah, itu yang harus kalian perhatikan. Jadi bukan dosen bimbing itu killer. Nah, itu contoh ya. Kenapa? Bukan killer, tetapi dia mau menghasilkan mahasiswa yang berkualitas. Seperti itu. Itulah tanggung jawabnya. Jadi saya nih ya, khususnya saya sebagai dosen bimbing, sebenarnya saya nggak mau bimbingan saya itu pada saat di sidang misalnya dia tidak bisa apa-apa. Apalagi coklat gitu lah. Dia tidak bisa menjawab pertanyaan dan saya tidak bisa bantu apa-apa. Itu kan sungguh-sungguh menyakitkan di hati saya sebagai dosen bimbing. Nah, untuk itu makanya dosen bimbing itu juga tidak mudah. Jadi jangan pernah katakan dosen bimbing gue tuh killer. Betul. Dosen bimbing gue tuh jahat. Betul. Dosen bimbing gue tuh susah ditemuin. Betul. Dosen bimbing gue tuh nggak peduli. Betul. Bukan itu. Ya. Jadi semuanya itu ada tujuannya. Jadi dosen bimbing itu pengen supaya kalian para mahasiswa itu berdaya guna, berhasil. Nah, seperti itu. Bukan hanya menulis tugas seperti tugas harian, bukan. Karena itu suatu nilai penelitian ya. Skripsi itu penelitian kalian, dimana kalian benar-benar fokus dari semua ilmu yang telah kalian dapatkan selama kalian berkuliah. Kalian fokus. Ada ilmu nggak yang bisa kalian terapkan? Nah, seperti itu. Itulah gunanya dosen bimbing. Jadi dosen bimbing itu tidak gampang sebenarnya. Jadi salah kalau kami dosen bimbing dicap sebagai killer, susah ditemui, masa bodoh. Enggak. Tidak seperti itu dosen bimbing. Kami itu sayang kepada mahasiswa kami. Kami itu ingin mahasiswa kami maju. Contoh saya tuh kalau cari bimbingan, bukan cari bimbingan ya, kebetulan sering mendapatkan bimbingan, maaf kata ya, mahasiswa yang kalau dibilang itu sudah senior all the time ya, all the time ya. Kadang-kadang hampir nggak ada lagi, kayaknya nggak ada lagi yang mau bimbing di mereka. Ya nggak tahu kenapa ya, mungkin takut karena ya udahlah nggak bisa berbuat apa-apa. Percayalah, para senior all the time masih banyak kok dosen-dosen yang mau membimbing kalian. Termasuk saya contohnya paling suka mencari mahasiswa, kayaknya ini sudah tinggal yang susah. Jadi saya terima tuh. Bukan apa-apa, karena saya percaya kalian mahasiswa ya,
siapapun kalian, bagaimanapun prestasi kalian, pasti kalian mempunyai nilai lebih dalam kehidupan kalian. Pasti kalian mempunyai nilai tambah dari apa yang kalian dapatkan selama ini. Jadi nggak mungkin kalian blank, hanya mungkin effortnya yang kurang, ya. Pendekatan. Nah, jadi pendekatan yang mungkin yang harus dilakukan dosen bimbingnya berbeda dengan mahasiswa-mahasiswa yang mempunyai effort yang lebih, yang kadang-kadang tidak dipanggil-panggil juga datang sendiri, ya. Jadi kalian jangan pernah underestimate ya, khususnya mahasiswa-mahasiswa yang senior all the time ini. Jangan pernah underestimate diri kalian. Setiap pribadi, setiap orang itu mempunyai kelebihan dan kemampuannya masing-masing yang sebenarnya kalian sendiri belum temukan, mungkin belum keluar. Tapi percayalah, di dalam diri kalian itu ada satu berlian yang suatu saat itu pasti akan berkilau bersinar luar biasa. Benar. Startlah dengan skripsi, misalnya skripsi. Kan nggak pernah sadar, kalian merasa nggak pernah bisa menyelesaikan skripsi, tapi ternyata nanti pas di akhir kalian lihat, ternyata bisa ternyata menyelesaikan skripsi. Ya, dengan bantuan dosen bimbing juga. Untuk itu makanya saya paling suka cari ya mahasiswa-mahasiswa senior. Karena kenapa? Biasanya pendekatan yang saya lakukan itu berbeda dengan mahasiswa yang tadi saya bilang mempunyai effort yang lebih. Dengan pendekatan pola saya, ya pola saya sendiri. Contohnya sebagai dosen bimbing ini, ya saya mungkin menggunakan pola-pola tertentu supaya mereka mau menyelesaikan skripsi mereka. Ya, tujuannya sederhana sih sebenarnya. Kalau misalnya saya pribadi sebagai dosen bimbing, saya mau semua mahasiswa saya itu berhasil dengan baik dan tamat selesai dengan skripsinya. Bahkan di kelas pun seperti itu. Nah, saya mau juga ketika saya ditunjuk sebagai dosen bimbing itu amanah. Saya harus bisa membimbing dia sampai tamat, sampai bisa tamat. Karena itu amanah. Ya sama seperti jabatan itu amanah. Permudahlah orang, jangan persulit. Sama, semua dosen bimbing itu pasti berpikir seperti itu. Mereka akan mempermudah siapapun yang bimbingan sama mereka. Sekarang pertanyaannya, mau nggak mahasiswa datang ke bimbing dengan effort yang lebih, bimbingan skripsi supaya skripsinya bagus dan cepat selesai. Nah, itu kembali lagi kepada mahasiswanya. Jadi jangan pernah melihat dosen bimbing itu sebagai dosen atau pembimbing yang killer, ya. Semua dosen bimbing itu pada dasarnya baik. Dasarnya baik semuanya. Oke, nah jadi itu curhat saya sebagai dosen bimbing. Tugas tanggung jawab kami sebagai dosen bimbing tidak mudah. Tapi kalau kita mau bekerja sama, percayalah dosen-dosen pembimbing itu semuanya baik. Semuanya pengen kalian berhasil menjadi orang yang berguna untuk nusa bangsa dan Tuhan. Oke? Begitu, semangat. Yang lagi skripsi jangan pernah putus asa. Ingat, tidak ada kata terlambat dalam hidup. Ya, selalu ada kesempatan untuk sukses. Jangan lupa makan. Sukses selalu, dan orang gila ini ngapain. Bye, sampai ketemu lagi. Jangan lupa ya, ini channelnya subscribe dong, masa cuma dikepoin aja. Bye.